Shalom teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, kembali lagi berjumpa dengan saya Albert Markus Puntodewo. Saya melayani di GKI Cikarang. Nah, kita hari ini akan bersama-sama merenungkan dari tema Pujilah Tuhan yang direnungkan dari dasar Mazmur 148 terkhusus pada ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Nah teman-teman, mungkin di antara kita ada yang senang dengan menaikkan puji-pujian atau menyanyi gitu ya. Mungkin juga ada di antara kita yang punya anugerah suara yang merdu sehingga kita menikmati yang namanya menyanyi. Tapi kalau kita lihat di dalam ibadah kita, di setiap ibadah kita, bahkan bukan hanya di ibadah minggu aja, yang menjadi khas dari ibadah kekristenan adalah juga puji-pujian dan nyanyian. Kalau kita lihat dalam setiap lini peribadahan kita pasti ada yang namanya nyanyian dan puji-pujian. Karena kalau nggak ada puji-pujian kayaknya ibadah Kristen itu seperti sayur tanpa garam gitu ya, merasa hambar. Dalam persekutuan, dalam pembinaan juga bahkan sekolah minggu itu juga ada puji-pujian. Kita udah diperkenalkan dengan nyanyi-nyanyian sejak masa kita kecil di sekolah minggu. Nah kalau kita lihat dari mulai kita punya pekerjaan baru, ibadah syukur gitu ya, punya rumah baru, punya toko baru, mungkin kita baru bikin kantor, kita melakukan ibadah syukur, ada puji-pujiannya. Bahkan sampai juga ibadah kedukaan gitu kan, penghiburan, pemakaman, itu juga kita tetap menaikkan puji-pujian. Gak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena kalau kita lihat memang puji-pujian ini jadi bagian yang penting dalam berbagai acara seremonial Kristen. Nah teman-teman, di Mazmur 148 ini juga mengingatkan kita bagaimana pentingnya kita memuji Tuhan di dalam keseharian kita. Kalau kita lihat memang di dalam ritual-ritual zaman kuno gitu ya, di dalam budaya apapun, biasanya sering ada ritual puji-pujian kepada dewa-dewa. Kalau kita lihat biasanya ini juga dibarengi dengan sesajen-sesajen gitu ya, memberikan sesuatu offerings gitu kepada dewa-dewa yang mereka sembah. Tujuannya satu, mereka pingin ketika mereka menaikkan puji-pujian, ketika mereka memberikan sesajen kepada dewa-dewa itu, kemudian dewa-dewa memberikan berkat kepada mereka. Dan di sisi lain juga mereka merasa ketakutan kalau misalnya mereka tidak menaikkan puji-pujian, gak memberikan sesajen, maka dewa-dewa ini akan murka, akan marah. Maka mereka gak akan menerima berkat. Nah rekan-rekan muda, yang perlu diingat dalam perenungan kita hari ini adalah apa yang dilakukan oleh kekristenan dengan puji-pujian berbeda dengan apa yang ada dalam ritual zaman kuno. Kalau tadi kita lihat bahwa di dalam ritual zaman kuno, puji-pujian juga sesajen diberikan untuk dalam tanda kutip menyogok dewa-dewa gitu ya. Sehingga memberikan berkat, kalau nggak diberi nanti dewa-dewanya marah. Kalau dalam kita enggak. Justru kebalikannya. Puji-pujian kita lakukan karena kita menyadari kebaikan Tuhan. Ketika kita melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Ketika kita merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita merasakan dalam kedukaan kita ternyata kita tidak sendirian. Maka kita mulai menaikkan puji-pujian. Dan oleh karena itu yang penting diingat dalam puji-pujian Kristen adalah bahwa kita menaikkannya dengan tulus. Dan diharapkan juga kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga puji-pujian dalam ibadah kita bukan hanya sekedar kebiasaan kosong. Bukan hanya sekedar bagian dari ritual kekristenan. Tapi memang ketika kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan dengan hati kita. Kita memuji Tuhan dengan iman kita. Kita mengucapkan kata-kata yang muncul dari puji-pujian itu dengan sadar bahwa kita percaya Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya diharapkan bahwa melalui puji-pujian itu kita akan makin bisa membangun relasi dengan Tuhan. Nah kiranya kita terus mau menaikkan puji-pujian itu di dalam kehidupan kita, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua.
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.